Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Hai, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting atau pesan yang harus kamu dengar saat ini, yang harus kamu ketahui saat ini tentang keadaan diri kamu dan apa yang akan terjadi ke depan sana. Perlu diingat, ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi kamu bisa cek deskripsinya di bawah untuk disclaimer lainnya, karena bisa rasa bisa tidak. Nanti aku sebutin soal zodiak. Cek Summer, Rising, Venus, dan Vedic Rising, oke? Karena zodiak itu sebagai penanda aja. Penanda lainnya atau synchronicity lainnya bisa saja nanti aku sebutin tentang simbol-simbol atau bahkan angka-angka. Jadi dicek aja nanti. So, pilih dengan bijak, pakai intuisi untuk benar-benar bisa mendapatkan pesan kamu. Relax, santai dulu. Semakin kamu relax, semakin kamu santai, semakin kamu menghempaskan overthinking kamu, semakin kamu mudah untuk terkoneksi sama higher self. Nah, minta bantuan dari higher self untuk membantu dirimu, gitu. Salah satu caranya juga bisa dengan memejamkan mata, bertanya dalam hati kamu, pilihan mana yang tepat untuk diri kamu. Saat kamu membuka mata kamu, jika tertuju ke salah satu ini, itu adalah pilihan dirimu. Jadi pause dulu videonya, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan berkali-kali sampai benar-benar relax, oke? Pilihan pertama ada The Empress. Kartunya yang pertama. Kartu kedua ada Justice. Ini kedua. Lalu ketiga ada The High Priestess. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi aku bakalan langsung lihat pesan yang penting untuk diri kamu. Kita bakalan buka, shuffle dulu kartunya. Kita bakalan pilih dari beberapa deck kartu tarot dan oracle card. For the Empress. Dari sini sedikit udah ada aku ngintip yang terbuka. Yang penting untuk diri kamu adalah dengan mempelajari apa yang terjadi kemarin dalam kehidupan. Karena lesson itu bukan hanya kita cari dari luar, tapi juga sesuatu yang sudah kita jalanin sebelumnya. Jadi yang kulihat di sini disuruh dibenahi kehidupannya dengan cara kontemplasi dulu. Kita bakalan buka langsung. Di sini ada Ace of Crystal. Ada The Page of Wands, The Eight of Wands, ada The Chariot. Oke. Dari kartu tarot yang aku lihat, di sini banyak banget dari kalian yang sudah punya pengalaman soal kehidupan. Ini waktunya untuk berkontemplasi, relax, agak pasif sedikit, untuk bisa melihat atau untuk sedikit jeda istirahat agar kamu bisa melihat perjalanan hidup kamu yang kemarin gitu. Jadi ibaratkan saat ini itu waktunya belajar, tapi bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri, apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Karena kamu berada di posisi yang cukup bisa dibilang posisi yang cukup
bisa balance soal kehidupan, seimbang, dalam arti saat kamu pun lagi istirahat, kamu tetap bisa gaining a lot of blessing gitu. Nah, yang kulihat dari Ace of Crystal, nanti ada sebuah informasi atau sebuah news, kabar gembira kalau aku lihat. Ini bisa soal pekerjaan, atau bisa soal apapun yang menunjang karir lah gitu, atau pesan dari sesuatu yang sudah kamu tunggu-tunggu gitu. Ace of Crystal itu seperti kayak idea atau sebuah ide yang datang. Jadi kayak sesuatu yang fresh, sesuatu yang seperti awal mula yang baru gitu. Kamu dikasih nih kesempatan untuk memulai sesuatu gitu, dan dikasih bekalnya. Bekalnya dari yang tadi aku bilang, bisa pengalaman hidup yang kemarin. Nah, yang aku lihat di sini juga nanti ada kesempatan untuk melakukan traveling atau sebuah perjalanan. Beberapa dari kalian perjalanannya mungkin perjalanan bisnis atau apapun yang menunjang karir atau bertujuan untuk karir kamu. Tapi beberapa dari kalian juga ini sebuah perjalanan yang memang ditujukan untuk lebih bisa relax lagi gitu. Page of Wands itu ngomongin soal passion. Jadi mungkin dari 1 minggu dari sekarang, aku ngerasanya kamu bakalan lebih punya passion lagi tentang apa yang kamu lakuin. Jadi punya rasa semangat yang luar biasa lagi lah gitu. Karena dari segi karir atau pekerjaan bisa kamu seimbangkan sama hobi atau sama hal-hal yang kamu suka lakuin gitu. Jadi kalau aku lihat saat itu sudah seimbang, yang tadi aku bilang, blessing yang datang lebih banyak lagi. Kamu pilih The Empress, ini ngomong soal abundance, kemakmuran dan kesuburan. Jadi kalau kesuburan itu konsepnya kayak apapun yang kamu pengen minta itu ada gitu, sudah ada di dalam hidupmu gitu. Kamu tinggal memetiknya. Oke, di sini ada Chariot. Aku melihat ada sebuah pilihan mungkin soal pekerjaan. Jadi pekerjaan mana yang harus kamu prioritaskan. Cuman saat kamu menjalankan 2 hal sekaligus pun, kamu tetap bisa controlling itu gitu. Dan kalau kamu lihat di sini di atas awan, posisinya bagus banget saat ini untuk bangun bisnis, untuk bekerja, atau bahkan untuk memulai sesuatu. Kalau The Chariot muncul, itu biasanya orang-orang yang memang cenderungnya atau condongnya lebih ke arah fokus ke karir. Cuman ini konsepnya kayak kesuksesan, karena kesuksesan bagi setiap orang berbeda-beda ya gitu. Ada orang yang sukses kalau misalnya punya freedom di waktu gitu, punya kebebasan di waktu. Ada orang yang sukses ngerasa sukses karena kesehatan. But ini yang bakalan kamu rasakan di 1 bulan ini, ngerasa sukses. The Chariot itu juga menunjukkan arah gitu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya gini, mungkin beberapa dari kalian yang kemarin agak lost atau agak sedikit kayak aduh bingung arahku kemana gitu. Cuman ini diminta untuk ngikutin kata hati kamu atau ide-ide yang muncul. Tentukan arahnya, baru disiplin di situ. Di sini ada perasaan haus untuk belajar gitu. Yang tadi aku bilang bisa belajar dari diri sendiri atau memang keadaan-keadaan sekitar kamu. Cuman dari energi The Page of Wands ini ditambahin passionnya, gairahnya ditambahin. Ini punya gairah yang besar tapi gairahnya ditambahin. What I see di sini proteksi dari semesta cukup besar. Kamu bisa dapat tanda-tanda atau dapat sinyal-sinyal dari semesta cukup kencang ya sinyalnya. Jadi ini coba diperhatikan juga sekeliling dirimu gitu. Dari energi The Empress, kalau aku lihat di sini juga The Empress-nya ada wings ya, ada sayapnya. Jadi kalau aku lihat ini juga proteksi dari alam semesta atau bahkan sosok ibu dalam kehidupan kamu. So, saran dari aku gini, jika memang beliau masih ada, sosok ibumu, lebih banyak koneksi gitu, lebih pahamin koneksi kamu. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin rusak, diperbaiki. Tapi kalau misalnya memang sudah hubungannya sehat, coba lebih banyak sharing lagi. Di situ kamu bisa mendapatkan informasi atau sebuah ilham atau ide lah gitu, yang mungkin bisa ngebantu kamu bisa lebih berkembang lagi. Di sini ada books, lalu ada the nature. Go back to nature. Ini disaranin untuk lebih banyak grounding, lebih banyak meluangkan waktu buat koneksi ke alam, itu bisa sangat ngebantu buat dirimu lebih bisa controlling energi atau bisa mendapatkan energi booster gitu. Di sini books, ini ngomongin soal pelajaran, tapi juga the books is always talking about learning
gitu. Untuk beberapa dari kalian mungkin ada yang planning buat sekolah lagi atau bahkan pendidikan lagi gitu. Beberapa dari kalian mungkin consider buat pendidikan di luar negeri atau di luar daerah kamu. Ini ada kesempatan untuk itu, ada news tentang itu. Ini sesuatu yang ada di dasar. The void, stop, embrace winter, great cosmic womb. Ini sesuatu tentang womb. Ini ngomongin hubungan kita sama Mother Nature. Jadi yang tadi aku bilang, coba terkoneksi sama alam, terkoneksi sama sekitaran diri kamu. Jadi pahamin ya, tanda-tanda semesta buat kamu tuh apa sih gitu. Dan belajar untuk embracing sesuatu yang mungkin kamu anggap masalah atau malah petaka. Sometimes ada orang yang minta, tolong hindarkan aku dari hal-hal negatif, terus tiba-tiba ngerasa sendiri, lonely karena menjauh dari teman atau ada masalah di pertemanan. Well, it's your answer. Itu adalah jawaban diri kamu. Kamu minta untuk dilepaskan dari satu hal yang negatif, and then kejadian gitu. Kamu ditarik dari lingkungan yang negatif gitu. So, belajar untuk menerima itu. Sometimes what happened to you di dalam kehidupan ini mungkin itu sesuatu yang memang baik untuk diri kamu atau ada blessingnya. Jadi dipahamin. Embracing the winter itu kadang-kadang orang tuh takut untuk ngerasa sendiri gitu. So loneliness, it's something that kita harus pahamin atau berdamai sama loneliness gitu. Karena kalau kita lari terus, well, di ujung dunia ini pun tidak ada seseorang pun yang bisa benar-benar memenuhi hatimu gitu. Kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak mampu untuk penuhin itu, so belajar untuk berkembang sendiri. And then di sini we the Hathor, deep love, mother's milk, birth as a portal. So ini aku bakalan spesifik terutama untuk yang perempuan ya. Ini jika memang kamu single, you need to fokus untuk bisa fokusin kesuburan gitu. Soal kesehatan rahim itu difokusin. Coba pergi ke obgyn, pergi ke dokter buat cek. Untuk kalian yang sudah menjadi sosok ibu, ini ada sebuah istilahnya, kamu pilih peran sebagai ibu, kamu harus bertanggung jawab dan peran kamu cukup besar gitu. Dan ini juga istilahnya kamu punya istilahnya punya bekal, punya kemampuan untuk bisa mengajari atau membimbing anakmu. Jika kamu seorang yang gak single atau punya pasangan gitu, ini kalau pesannya aku lihat lagi subur-suburnya gitu. Kalau kamu consider buat having a baby, kemungkinan di sini dikasih blessing. But kalau tidak consider to having a baby, kamu harus punya protection. So ini ada deep love, mother milks. Also ini untuk semuanya, buat perempuan sama buat laki-laki, ini koneksi sama ibu gitu. Jadi koneksi sama sosok ibu dalam kehidupan, it's kinda important buat saat ini gitu. Ini bisa jadi blessing buat diri kamu, bisa jadi kunci buat kemakmuran diri kamu, atau bisa kunci untuk bisa menyembuhkan diri kamu. So aku bakalan lihat lagi. Tanda-tanda yang bakalan kamu sering lihat ini bisa hutan, bunga-bungaan, sayap-sayapan, buku-buku. Ini juga ada tanda-tanda kayak gambar-gambar kayak yin yang, yes, buku. Di sini ada buku double lagi. So, beberapa dari kalian simple sih sebenarnya. Mungkin ada buku-buku yang sudah kamu beli, sudah kamu punya, coba dibaca kembali. Atau ada jurnal yang harus kamu baca kembali, atau disaranin untuk buat jurnal. Cuman untuk kalian yang aku udah baca buku semua yang aku punya, and then ada keinginan di hati untuk beli sebuah buku, go ahead gitu. Jadi ini ada pesan secara literal ya tentang buku gitu. The King of Swords soalnya menunjukkan buku di sini. And also di sini ada kesempatan untuk memilih. Untuk beberapa dari kalian mungkin memilih soal jalan hidup di karir gitu. Tapi beberapa dari kalian ini disuruh milih juga soal pasangan kehidupan. Everything that kita
dapat di dalam kehidupan itu bagian dari pilihan hidup kita. So, saran dari aku adalah selalu memilih yang sehat untuk diri kamu. Jangan hanya terbuai sama sebuah ilusi, jangan hanya terbuai sama fantasi. Fantasi itu selalu enak, menyenangkan sekali kalau kita menghalu, but in this reality kita harus punya kesehatan dalam pikiran kita untuk memilih. Jadi jangan impulsif dalam memilih sesuatu, jangan hanya berdasarkan nafsu sama ego. And then yang aku lihat ke depan sana, sebenarnya ini ngomongin soal finansial, kamu dapat rezeki, but sometimes rezeki kamu juga ada hak orang lain di situ. So jangan lupa untuk berbagi, gitu. Jangan lupa untuk memberi. Semakin kamu memberi, ini udah pasti semakin banyak. Walaupun itu kayak ngomong doang klise, but it is. Kita dari mindset dan dari perasaan kita ngerasa banyak, ngerasa mampu, itu akan semakin banyak. Kadang-kadang nggak berhasil punya banyak karena punya keraguan dan punya perasaan rasa kurang gitu. Jadi itunya di canceling dulu perasaan kurangnya. Oke. Yang aku lihat di sini, ini juga sebagai tanda ya untuk kalian yang mau bangun bisnis, terutama home based business, atau kalian adalah single parents, kamu berjuang sendiri, ini waktunya kamu buat jadi bos untuk diri kamu sendiri. Tapi untuk beberapa dari kalian yang mungkin kayak sangat independen, ini buat bisnis kecil-kecilan di rumah, ini juga akan sangat ngebantu dirimu. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. The sight and the clouds. Coba clearing pikiran kamu. Ini banyak energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada juga energi Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, dan Cancer. Also Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Disarankan untuk bisa lebih clear lagi pikirannya, kalau aku lihat. Jadi ibaratkan saat kita memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu, jangan sampai ketutupan amarah, ketutupan emosi. Tapi benar-benar karena memang kita pikirannya sangat rasional dan sangat jernih. Karena ini waktunya kamu untuk memutus-mutus karma buruk atau memutus-mutus lingkungan yang negatif, orang-orang yang negatif, atau kebiasaan-kebiasaan negatif. Gitu ya. Ini ada sesuatu hal yang harus kamu putusin dari kehidupan diri kamu, atau kamu lepaskan. And then di sini ini kayak 3 kartu ini, kalau secara visual ya, gambaran ini bener-bener kayak kamu ngegunting sesuatu gitu, kayak kamu memutuskan sesuatu untuk kayak udah that's stop gitu, nggak lagi stop, that's it gitu. Jadi ini disarankan, atau kedepannya nanti kamu punya kemampuan untuk benar-benar bisa nyetop, menghentikan, atau menjauh, atau memang bikin boundaries yang sehat untuk sesuatu yang negatif. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tampil lanjut, bisa book plus reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilihan kedua, Justice, aku bakalan lihat di sini. Aku bakalan ambil dulu kartu tarotnya, baru nanti kita ambil dulu semuanya. Message for the people with justice. Nanti kalau misalnya aku nyebutin soal zodiak, biasa cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi zodiak itu sebagai penanda aja dan energi yang mungkin dominan saat ini.
Oke. Ada the Six of Cups. Ada the Nine of Cups. Ada the Four of Pentacles. Lalu ada the King of Cups. Yang aku lihat di sini untuk kalian yang pilih Justice, ada sebuah hasil dari keseimbangan yang sudah kamu lakukan dari kemarin. Hasilnya seperti kayak mekar kembali lah, ibaratkan kayak kamu bunga, kamu mekar gitu. Kayak mampu bersinar dari keadaan atau lingkungan yang mungkin kemarin agak bikin kamu struggling, bikin kamu susah gitu. Jadi kesusahan yang kemarin itu kayak sesuatu yang memoles dirimu lah gitu. Jadi lebih mengkilap lagi sekarang. Yang aku lihat, the Nine of Cups itu keadaan puas tentang experience yang sudah kamu punya, tentang hal-hal yang sudah kamu jalanin, dan kamu terlihat sebagai seseorang yang lebih bisa mengagumkan lagi lah gitu. Yang aku lihat, kamu mungkin akan lebih banyak bikin boundaries yang sehat, bikin proteksi yang kuat, jadi tidak banyak dealing atau tidak banyak membuang waktumu untuk orang-orang yang cuma ngebuang waktumu aja. Jadi yang aku lihat di sini, Six of Cups juga melambangkan sebuah generosity yang aku lihat. Bisa kamu memberikan ke seseorang atau orang memberikan ke kamu. But generosity-nya atau hal banyak yang dikasihnya itu bukan cuma tentang kayak uang atau finansial ya. Ini lebih seperti sesuatu yang bentuknya kayak kasih sayang gitu. Oke, untuk kalian yang feminine, yang aku lihat dari sekarang atau ke depannya ada seseorang yang memang hadir untuk diri kamu, untuk memahami dirimu gitu. Jadi memang dia udah paham banget tentang diri kamu. Jadi dia tahu how to love you, tahu cara untuk mencintai diri kamu, tahu untuk menyayangi diri kamu seperti apa. Jadi benar-benar keadaan yang feel love, ngerasa dicintai gitu. Untuk kalian yang mungkin bingung sekarang kayak perasaan dia gimana, ini kayak validasi sebenarnya. Ini perasaan yang mutual, perasaan yang juga saling gitu. Untuk kalian yang feminine, but untuk kalian yang masculine, ada tugas sebenarnya untuk diri kamu. Tugas sih lebih seperti kayak tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab untuk jadi jelas, jadi pasti gitu. Kamu nggak bisa hidup kayak cuma ngambang doang gitu. Kamu harus bisa nentuin kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi punya kekokohan gitu. Nah, saat kamu punya kekokohan yang aku lihat ini kayak disuruh untuk memprovide gitu. Disarankan untuk memberikan gitu. Memberikan apa yang bentuknya kayak kasih sayang, perhatian gitu. Aku ngelihat untuk banyak banget dari kalian yang akan ketemu sama seseorang yang layaknya kayak best friend di sini. Kayak pertemanan, mungkin ngebangun hubungan berdasarkan pertemanan. Ada sesuatu di pertemanan dirimu, ada sesuatu di hubungan pertemanan kamu yang cukup bisa dibilang ini hubungan yang pure, tulus, penuh dengan kasih sayang. The Six of Cups itu juga nostalgia. Jadi bakalan ngerasain banyak nostalgia. Mungkin beberapa dari kalian ini disaranin buat coba dengerin deh lagu-lagu tahun 2000-an. Lagu-lagu lagu-lagu mungkin yang kalian sering putar atau sering dengerin waktu kalian zaman-zaman SMP, SMA gitu. Jadi ada sesuatu yang akan memunculkan sesuatu lah di situ, memunculkan perasaan yang mungkin lebih bisa untuk healing dirimu gitu. Yang kulihat the Four of Pentacles tentang keadaan diri kamu ini disuruh benar-benar menjaga privasi sih gitu. Jadi sometimes privasi itu bukan cuma kayak nggak ngepost apa-apa di Instagram, ngepost apa-apa di social media, but also saat kita berkembang, saat kita ngelakuin project, proses, simpen dulu untuk diri sendiri. Tapi juga untuk kalian yang looking for love, terutama belajar untuk open up, belajar untuk terbuka gitu. Kadang-kadang kita terlalu idealis, akhirnya kita ngebentuk pagar kita sendiri gitu. Jadinya belajar untuk accepting kekurangan orang lain gitu. Kemungkinan ini kesiapan untuk memiliki pasangan, komitmen.
So aku bakalan lihat dari sini dulu. Portal doors are opening, you decide rewards wallet card. Jadi kamu menentukan pintu mana yang harus kamu lalui. Di sini ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu yang tertutup bukan berarti terkunci. Jadi kamu harus punya effort untuk ngebukanya. Ibaratkan, aduh aku nggak bisa nih jalan ke sini, atau aku kok kalau usaha selalu di tahan-tahan gitu. Yang tadi aku bilang, pintu-pintu walaupun kelihatan ketutup, bukan berarti itu kekunci. You need to have an effort. Kamu harus punya effort untuk ngebuka pintu tersebut gitu. Jadi jangan hanya pengen ngelihat pintu yang kebuka lebar gitu. Sometimes ada orang-orang dikasih blessing, pintunya kebuka lebar, tinggal jalan masuk gitu. Tapi ada orang yang, hey, coba kamu cek dulu ini pintunya kebuka apa enggak gitu. Jadi do something dulu, jangan langsung kayak ngerasa gagal dan kalah. Ini doors are opening, pintunya yang kamu pengen tuju, pengen kamu lalui atau pengen ngapain aja kebuka sebenarnya. Dan ini sesuatu yang kamu pilih dulu harus ngapain gitu. Nih nanti ada reward, ada ibaratkan kamu dikasih golden ticket lah gitu. Kalau misalnya di perlombaan tuh kalau orang-orang dapat golden ticket kan langsung ke final gitu. Jadi biasanya ada orang yang harus berproses dulu nih ke step by step gitu. Turnamen ada lawan ini gitu, ada tingkatan-tingkatan. Tapi kalau orang dikasih wildcard atau dikasih kayak golden ticket, dia langsung harus ke final gitu. Jadi kamu punya kesempatan itu. So di sini ada Earthed, learning how to be human in the world but not of it. Jadi kita di hidup ini, di dunia ini tuh belajar untuk nikmatin kehidupan. Layaknya manusia biasa, ada masalah, ada kegembiraan, kita enjoying every moment, but also following intuisi kita, ngikutin intuisi kita, ngikutin hati kita, ngikutin panggilan jiwa gitu. Kalau misalnya ini suara kerasa-kerasa, mohon maaf, aku pecicilan. Biasanya kerasa-kerasa itu karena aku suka nyenggol-nyenggol mic. Ini ada travel, so di bulan ini atau bulan depan, pokoknya di range waktu 30 sampai 60 hari ke depan, kemungkinan ada traveling gitu. Jadi ada momen untuk berjalan-jalan. Kalau nggak ada planning buat itu, coba bikin planning. Nggak, tujuannya bukan hanya kayak, aduh aku harus mencari jawaban akan pertanyaan-pertanyaan aku di dunia ini. Enggak hanya itu, cuman enjoy aja. Buat planning, buat menikmati gitu, menikmati lingkungan sekitar. Fighting ini diminta simple untuk menghadapi ketakutan sendiri. Kadang-kadang yang ngeblok diri kamu adalah dirimu sendiri gitu. Jadi it's okay, nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya kadang-kadang ketakutan itu muncul, oh jangan-jangan aku kayak gini gara-gara diginiin lagi gitu. Enggak ada apa-apa. Kadang-kadang itu ketakutan aja. Kadang-kadang manusia itu ngeblok karena dia manifestasi pikiran buruk. Nah, pikiran buruk itu termanifestasi beneran gitu. Jadi sebuah hal yang bisa ngeblok untuk kesuksesan. So, pikirannya dulu, akarnya dulu. Jadi bukan masalahnya yang dihadapin, tapi dari dasarnya, sumbernya dulu. Sumbernya kan dari pikiran-pikiran negatif atau ketakutan pribadi. Itu dihadapin dulu. So aku bakalan lihat what will happen. Justice. Di sini ada energi Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, very strong. Kemungkinan juga kamu dealing sama orang yang punya water sign. Ada earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu bakalan banyak lihat simbol sunflower. Ini adalah dua deck yang berbeda. Satu oracle card, yang satu tarot card, tapi dua-duanya ada sunflower di sini. Jadi simbol-simbol kayak sunflower atau bunga matahari itu mungkin sangat signifikan. Coba deh pergi ke tempat yang ada bunga mataharinya, atau kamu tanam bunga matahari kalau niat ya buat tanam sesuatu. Terus kalau aku lihat di sini juga seperti gini loh. Kadang-kadang kita harus menikmati waktu di siang hari ya, gitu, atau di pagi hari untuk bisa ngebooster energi positif dan dapat benar-benar energi baik dari
matahari gitu. Dari yang aku lihat, The Sun itu nanti mungkin ada fase liburan dalam yang tadi aku bilang 30 sampai 60 hari ke depan. Ini fase liburan itu waktunya buat nikmatin. Don't worry about things, sesuatu hal yang nggak ada. Kalau yang aku lihat di sini ke depannya bakal lebih menikmati hasil jerih payah. Cuman kalau aku lihat ini very secure secara finansial. Jadi kamu punya rasa confidence di finansial kamu. Ini waktunya buat having fun with friends. Jadi kemungkinan ada yang ketemu teman baru atau punya perkumpulan baru gitu ke depannya. Dan orang-orang tersebut kayak your soul tribe, your soul family gitu. Yang memang hadir untuk benar-benar menjagamu, hadir juga memberikan cinta yang tulus untuk dirimu gitu. Mereka adalah orang-orang yang happy ngeliat kamu happy. Kalau kamu lihat di sini, Three of Cups sama The Sun, ini 3 orang di sini. Kemungkinan ini lebih seperti fase, terutama untuk kalian yang perempuan. Kalau kamu familiar sama occultism, di situ ada Mother, Maiden, and Crone. Jadi kita fasenya kalau perempuan itu Maiden, Mother, and Crone. Jadi sosok gadis, terus jadi sosok ibu, dan jadi sosok orang yang mature atau old woman yang wise gitu. Jadi pakai peran itu. Jika memang kamu sekarang single, coba deket deh sama sosok ibu atau sosok nenek dirimu gitu. Saat kamu terkoneksi sama mereka, you hang up with them. Di situ ada seperti energi proteksi atau bahkan energi yang bisa benar-benar kayak ngebuka auramu lah gitu. Jika kamu sosok ibu, coba deh taking care, merawat orang-orang sekitarmu. Jika kamu sosok wise woman, coba kasih saran ke orang-orang. Jadi tahu perannya dirimu. Dan yang aku lihat, everyone di dalam kehidupan ini kan pasti ada metamorfosisnya ya. Kita berkembang di fase berkembang gitu. Harus mampu untuk berkaca. Apa yang bisa aku kasih nih ke orang-orang sekitar. Dan yang aku lihat, terutama untuk kalian yang mungkin do something in spiritual world, atau kamu adalah light worker, atau kamu sosok orang yang mungkin punya bakat spiritual atau bakat supernatural, kamu akan lebih bisa dibilang jadi sosok orang yang punya kekuatan tapi dibarengin sama wise, kebijakan gitu. Jadi nggak hanya spiritual ego aja. Yang aku lihat nanti juga enlightenment. Berarti gini, yang terutama yang tadi aku bilang, yang menjalani perjalanan spiritual, light worker, atau bahkan memang kalian do something pakai kemampuan supernatural kalian, ini ada enlightenment. Jadi enlightenment itu ibaratkan kayak pengetahuan yang lebih besar lagi gitu, dibarengin sama kebijakan. Saran dari aku, bergaul sama teman-teman yang sehat, teman-teman yang baik, teman-teman yang care, lingkungan yang baik untuk kamu, lingkungan yang sehat. Don't do something toxic. Karena yang namanya ujian ya, itu bukan hanya ujian yang kayak ada masalah gitu. Kadang-kadang ujiannya sesuatu yang nikmat-nikmat gitu. Kayak sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang bikin kecanduan gitu. Itu juga sesuatu yang bagian dari ujian dirimu gitu. Jadi ditahan-tahan, controlling, and then also nanti bakalan lebih banyak ngabisin waktu sendiri, cuman gak lonely sendiri karena nikmat aja kesendiriannya, menikmati kesendirian, dan it's okay, it's fine. Lalu aku bakalan lihat ke karena ini bahas spiritual, jadi aku bakalan ke sini. Ada simbol-simbol selain tadi apa namanya, sunflower, timbangan yang kayak jadul gitu, simbol-simbol lainnya kayak lotus, terus bunga warna putih, dekorasi, fishes, cats, topi, terus juga doors, kunci. Ini ada doors, nih kayak ketutup. Jadi ada sesuatu yang mungkin sudah kamu tunggu lama kalau aku lihat, tapi kamu tetap berusaha. Terus akhirnya pintunya kebuka gitu. Jadi kayak dikasih reward dari kesabaran dirimu. Message for you.
ada apokalipsis. Lalu ada the offering. Ini ada sesuatu yang terungkap. Ini cukup besar. Ada event yang cukup besar yang mengungkapkan sesuatu yang cukup besar juga. Ini tentang diri kamu dan kemampuan dan kekuatan diri kamu. Ini adalah konsep kayak kita mendapatkan wahyu atau kita mendapatkan ilham atau bahkan ada sebuah prophetic dreams. Jadi dimana kayak mimpi-mimpi yang maknanya besar banget gitu. Jadi make sure kalau kamu itu punya dream journal juga gitu. Lalu di sini offering, what you can offer, apa yang bisa kamu kasih dari sesuatu yang dikasih sama Tuhan ini, blessing yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kamu berikan, what you do dari apa yang dikasih ke kamu gitu. Jadi berikanlah. Dan so aku bakal lihat the outcome of the situation. Ini sebentar lagi ada yang dapat komitmen. Sebentar lagi ada yang mempunyai komitmen dengan seseorang. Bisa komitmen yang ke jenjang pernikahan atau komitmen yang pokoknya kalau segi status, ini status yang cukup pasti lah gitu. Yang aku lihat dari Bright di sini untuk yang single, there's a fulfillment atau ada sebuah finally lah, akhirnya gitu, tidak single kembali gitu. Dan yang aku lihat ini dalam waktu dekat ya, cukup dekat. Dan kalau aku lihat there's a love yang benar-benar intens, jadi percintaan yang cukup intens. Untuk kalian yang aduh aku nggak nyari cinta gitu, oh aduh aku nggak mau pusingin soal cinta karena udah punya seseorang, it's not for you berarti pesan yang ini. Tapi yang aku lihat untuk kalian yang nggak looking for love, ini ada komitmen mungkin di pekerjaan, terutama juga komitmen kamu untuk yang punya kemampuan atau punya kebisaan. Jadi kalau kita punya sesuatu itu kan tanggung jawab, itu komitmen kamu untuk menyelesaikan itu atau untuk benar-benar fokus ke situ gitu. But yang lain kalau misalnya benar-benar single looking for love, ini ada love yang cukup intens kalau aku lihat. Jadi keberuntungan di percintaan. Jadi ini bisa datang karena dunia pertemanan juga. Pergaulan yang sehat. Terus juga yang aku lihat ada kayak kebaikan yang datang, keberuntungan demi keberuntungan gitu. Dan akhirnya kalau aku lihat ini banyak banget yang dikasih arahan sama semesta atau diarahin sama semesta untuk mendapatkan kenyamanan finansial yang lebih lagi. The Peak itu konsep abundance, kemakmuran, konsep yang tidak kekurangan, punya banyak, dan keberuntungan yang dalam bentuk materi juga kalau aku lihat. Jadi kedepannya dari gift yang kamu punya atau dari kemampuan yang kamu punya saat kamu bertanggung jawab dan kamu jadi otentik diri sendiri dan melakukan keseharian atau tindakan-tindakan yang sehat atau pilihan-pilihan hidup yang sehat, dan kamu pun mampu untuk menghadapi ketakutan kamu sendiri, dapatnya adalah ini keberuntungan di finansial, kemakmuran di finansial. Untuk kalian beberapa yang mungkin agak ketarik ke nomor 1, coba cek nomor 1 deh gitu. Ini agak 11-12 karena kayak terkoneksi gitu. Cuman kalau aku lihat di sini satu saran sih gitu. Planning sesuatu untuk bisa menikmati kehidupan gitu, entah itu kamu jalan-jalan, entah itu kamu liburan. Nah di situ nikmatin aja tanpa ada niat buat ngapain, buat nyari jodoh kayak atau buat nyari kerjaan, nikmatin aja gitu. Nanti di situ dapet sebuah entah itu ilham, entah itu sebuah kejelasan gitu. Nah itu yang akan ngebantu kamu gitu. But untuk kalian yang mau dilanjutin, untuk kalian mau dibuatin secara personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa cek deskripsi di bawah. Bisa book personal reading. Dan untuk kalian yang suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, see you next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, The High Breezes. Jadi aku bakal langsung lihat. Aku bakalan pilih dulu. Kita bakalan lihat surprise-nya.
Oke. Oke. Ada the world. Ada the Nine of Star. Ada the Ace of Pentacle. Sama ada the Page of Swords. Ini kayak simpelnya untuk kalian yang pilih nomor 3. Ini adalah kemakmuran secara finansial yang datang. Jadi cukup banyak ya kalau aku lihat. Dari energi the Ace of Pentacle kayak dikasih rezeki dalam bentuk yang nyata gitu. Kadang-kadang kan manusia rezekinya banyak, ada dikasih waktu, kesehatan, dan yang lain-lain. Itu kan sesuatu yang intangible ya, tidak terlihat, tidak bisa dipegang. Tapi kalau misalnya dari Ace of Pentacle itu sesuatu yang kelihatan banget gitu. Bisa finansial atau kehadiran seseorang. Cuman kalau dari energi Nine of Star ini kayak validasi. Finansial akan lebih makmur lagi, dapat menikmati apa yang dari jerih payah kamu kemarin. Mampu untuk bisa membeli barang-barang yang sudah jadi wishlist dirimu. Gitu kalau aku lihat. Dari energi the world sendiri, ini menunjukkan dunia kalian akan lebih berubah gitu dari yang sekarang. But yang namanya the world itu juga disarankan untuk lebih terbuka sama hal-hal baru soal kehidupan. Karena biasanya kita itu terjebak atau bisa di dalam lingkaran sendiri lah gitu. Kita punya lifestyle kita sendiri, kita punya pola pikir kita sendiri, dan akhirnya kayak ngebentuk sebuah perisai yang mungkin tidak terlihat. Mungkin bakalan kelihatan kayak ego, mungkin kelihatan bakalan kayak proteksi yang cukup kuat. Jadi belajar untuk lebih fluid lagi, lebih ngikutin semesta gitu. But what I see dari the world ini juga proteksi dari segala macam arah. Terutama untuk kalian yang menjalani kehidupan ini menggunakan intuisi, menjalani kehidupan ini berdasarkan pengalaman spiritual kalian. Dari energi the High Priestess sendiri, ini ngomongin soal intuisi bakal lebih kuat lagi. So, saran dari aku adalah bisa dibilang kayak lebih galak aja sama orang-orang, sama keadaan yang tidak menghargai dirimu. Nah, aku lihat dari energi the Page of Swords ini bisa lagi kepo-keponya, atau ada orang yang kepo banget sama dirimu. Ada orang yang benar-benar kayak sangat interest sama kamu gitu. Yang aku lihat gini, ini ngomongin soal kesendirian. Mungkin beberapa dari kalian sudah mampu berdamai sama loneliness, sudah mampu berdamai sama sebuah konsep kesendirian atau kesepian. Dan it's okay, it's fine. But ini waktunya juga kita buat embracing kalau di luar sana itu juga ada orang-orang loh yang ngebantu kita gitu. Untuk kalian yang memilih untuk melakukan perjalanan spiritual, well, ini waktunya buat belajar sendiri juga gitu. Dari energi the Nine of Star, ini kayak momen tinggal memetik apa yang sudah kamu tanam sih gitu. Contoh kebaikan, contoh karma-karma baik gitu. Karena kemungkinan memang kamu pun mau ngelakuin apapun ya gitu, kayak kamu mau ngerjain apapun, ini dikasih blessing atau dikasih rezeki yang dalam bentuk keberuntungan gitu, karena kamu sudah melakukan hal-hal baik selama ini gitu. Terus yang aku lihat dari energi the world, balik lagi kita ke the world, ini beberapa dari kalian mungkin akan masukin dunia baru gitu. Well, ini konsepnya bisa secara spiritual,
yang naik level secara spiritual, dunianya akan lebih baru lagi, dimensinya akan lebih baru lagi. Cuman untuk kalian yang nggak menjalani perjalanan spiritual, dunia barunya kadang-kadang secara harfiah. Bisa lingkungan baru, bisa juga teman-teman baru, bisa pekerjaan baru, atau bahkan kayak tempat tinggal baru gitu, atau bahkan kayak pindah ke negara lain, bahkan se ekstrem itu gitu. Jadi kalau aku lihat dari the world sendiri, everything is possible sebenarnya. Nah, bekalnya yang harus kamu pakai adalah knowledge, pengetahuan gitu. Jadi kalau aku lihat, walaupun kamu berkembang, aku ngeliat kamu berkembang sendiri dalam arti walaupun kita disupport nih sama orang-orang sekitar, tapi kamu punya kemampuan yang besar untuk bisa proteksi diri sendiri gitu. Jadi percaya aja sama diri sendiri. And then di sini ada loosen your grip, coping mechanism, density, addiction, let God in. Kadang-kadang kita terlalu punya kemelekatan sama hal-hal yang bikin kita kecanduan, bikin kita itu punya adiksi. Kecanduan bukan hanya ke narkoba ya, kecanduan sosial media, ada juga kecanduan sama seseorang gitu. Pokoknya harus banget ketemu sama orang itu, harus banget ngobrol sama orang itu, harus banget tahu tentang kabar orang itu 24/7. Well, it's not. Life, it's all about growing up konsepnya. Jadi untuk growing up sama kayak kamu bikin roti ya gitu. Untuk bisa mekar itu roti, kamu harus bikin space dulu gitu. Karena kalau tidak, space-nya sempit, itu roti nggak, mekarnya akan meluap-meluap aja gitu jatuhnya. Akan kayak jadi bantat gitu. Jadi kalau misalnya memang mau berkembang, harus kasih space gitu, harus kasih loosen your grip gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus ngerelain sesuatu yang kita pegang terlalu erat gitu. Sama kayak genggam pasir juga. Kamu kayak, contoh pasir itu seseorang kamu genggam terlalu erat, itu juga akan lepas lama-lama karena gerah gitu. Gak kuat kalau terlalu digenggam gitu. Jadi ya itu konsepnya. Pasir semakin digenggam akan semakin loose, semakin akan hilang gitu. Pertemanan, percintaan, apapun itu konsepnya. You need to losing your grip. Saat kamu loosen your grip, yang ngebantu kamu ya Tuhan gitu. Biarkan Tuhan masuk untuk ngambil alih dan membantu dirimu. Di sini ada New Earth. It's happening, keep holding the vision. Yang tadi aku bilang New Earth, ini sama kayak dunia baru gitu. Coba kamu mungkin sudah having a vision, punya gambaran, punya visualisasi untuk ngerubah hidup kamu, hidupmu berubah, coba hold it gitu. Exceptionally, kamu adalah orang yang unik, embracing keunikan dirimu sendiri. Kalau kita punya keunikan, kadang-kadang kita berada dalam society yang tidak menerima keunikan kita gitu. Karena mungkin mereka terbiasa untuk dikotak-katakan. Well, it's okay. Kalau kamu bulat ya bulat aja. Nggak perlu jadi kotak gitu. Jadi embracing keunikan sendiri. Embracing kekurangan, kelebihan. Biarkan orang lain bisa mikir apapun. Kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita dan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi saat memang tidak diterima sama, misalnya nih sama kumpulan kamu nggak terima, well ada pasti kumpulan lain yang menerima dirimu, who you are. Contoh misalnya juga ketemu sama seseorang, kamu nggak diterima nih seada-adanya, kamu harus berubah lah demi dia lah gitu. Well, in this life ada orang yang bakal nerima kamu padanya gitu, percayakan itu. Dan kamu juga tidak bisa merubah orang lain. Orang lain ya kayak gitu nggak bisa disesuaikan sama aku maunya dia gini gitu. Nggak bisa gitu. Jadi harus terima diri sendiri agar kamu mampu untuk menerima orang lain. Jadi aku bakalan lihat ini adalah what will happen in the future.
Kalau aku lihat ada sebuah komitmen, ini lucu ya kalau aku lihat. When you accepting yourself sebenar-benarnya, ya udah embracing aja gitu, walaupun orang-orang tidak menerima gitu diri kamu yang seutuh-utuhnya. Kamu benar-benar bisa ketemu sama seseorang yang tadi aku bilang, menerima kamu benar-benar seapa adanya dirimu gitu. Jadi tidak dirubah-rubah. And then what I say di sini, buatlah sesuatu karya, sarannya gitu. Jika memang you like painting, kamu suka melukis, lukislah gitu. Kalau kamu suka musik, bikin musik gitu. Jadi buat sesuatu dari dirimu untuk dirimu sendiri gitu. Nanti ada panggilan jiwa yang akan lebih kuat lagi, lebih strong didengerin. Lalu di sini balik lagi komitmen. Ini bisa komitmen secara bisnis, ketemu bisnis partner yang memang baik untuk dirimu, atau bahkan ketemu seseorang yang kayak partner gitu. Jadi untuk kalian yang single, kebiasaan sendiri, kamu akan ketemu sama seseorang yang kelop banget sama dirimu di sini kalau aku lihat. Tapi gitu tadi syaratnya adalah dengan ngikutin kata hati, ngikutin intuisi, loosen your grip, belajar untuk lepasin kemelekatan, lalu belajar juga untuk embracing dunia baru gitu, dan menerima kekurangan keunikan diri sendiri. Kamu mungkin bakalan lebih banyak akan dengerin dengung dengung berdengung kupingnya nging gitu, karena aku dari tadi dengernya kayak gitu. Jadi mungkin dalam waktu gak 1 bulanan ini kali ya, sering berdenging kupingnya. Itu bisa jadi simbol-simbol synchronicity juga. Atau kamu bakalan sering lihat kayak smokes, asap-asap gitu. Terus juga di sini hal-hal yang unik, hal-hal yang sangat-sangat random. Kalau aku lihat juga di sini ada energi healing yang bisa datangnya dari art, dari seni gitu. Bisa dengerin kayak musik-musik yang menyembuhkan, atau bahkan kamu pergi sendiri ngelihat karya seni gitu. So aku bakalan lihat sini karena ada perjalanan spiritual juga. Ada energi Gemini, ada energi Libra, ada energi Taurus, ada energi Scorpio. So random di sini, banyak randoman. Ada Maiden, ya, so untuk kalian yang single terutama ya gitu. Untuk kalian yang single, yang perempuan terutama single, ini kayak kesempatan bertemu sama seseorang yang benar-benar accepting who you are. Jadi jati diri sendiri, tidak perlu kayak aku harus ngelakuin apa buat dia suka sama aku, tidak perlu. Kamu harus jadi dirimu sendiri, menemukan jati diri, mengenali diri sendiri, agar benar-benar ketemunya sama orang yang cocok sama diri kamu, bukan kamu kayak adain keadaan gitu. Ini ada gnosis. Kalau aku lihat pengetahuan, ini bakal lebih tahu lagi tentang dirimu sendiri dan tahu lagi tentang kehidupan dunia. Kalau aku lihat ini sesuatu yang mungkin kamu pelajari juga gitu. Jadi ada ilmu. Oke, aku bakalan lihat ke nomor, to be honest ya, aku walaupun aku udah pisah-pisah, nggak aku pakai nggak aku satuin lagi kartu-kartunya. 1, 2, 3 tuh agak mirip-mirip gitu. Cuman emang kayak ini step by stepnya agak, ya, yang diterima agak beda-beda. So the outcome of the situation, ada sesuatu yang menggerakkan diri kamu. Ini tapi sesuatunya bisa dalam bentuk seni. Coba kadang-kadang kan ada orang yang suka dengerin musik terus merinding gitu. Nah, itu tanda-tandanya adalah karya seni tersebut diperuntukkan untuk kamu gitu. Ada the mountains, ada the flames. Ini kalau aku lihat kadang-kadang
kita ada satu ujian yang harus kita lalui adalah menghadapi ketakutan terbesar kita. Nah, ini akan muncul. Aku tidak akan memanis-maniskan keadaan, tapi ini akan muncul. So, be prepare untuk menghadapi hal tersebut. Apa yang kamu takuti paling besar itu akan muncul. Jadi, muncul itu bukan buat kayak menghancurkan hidupmu ya, tapi untuk bisa menguatkan diri kamu gitu. Kamu udah kuat belum ngadepin ini gitu. So, di sini ada pilihan nanti untuk ngelakuin pilihan, entah itu karir, entah itu tempat tinggal, mau kemana, mau pilih hidup di mana gitu, atau menjalani lifestyle seperti apa. And then yang aku lihat di sini ada karma-karma buruk yang dilepas dalam hidup. Jadi ibaratkan gini, ada sesuatu kayak tali lah gitu. Talinya terlalu mengikat diri kamu. Ibaratkan itu adalah karma buruk. Itu panjang banget talinya. Itu tali yang sepanjang generasi-generasi gitu. Selalu mengikat. Ini terjadi di keluargamu, terjadi di orang tua, terjadi di kakek nenek, terjadi di buyut gitu. Cuman pas di kamu, talinya diputusin gitu. Jadi ibaratkan sesuatu yang membelenggu tersebut di-burning, dibakar. Jadi tali-tali tersebut semuanya dilepaskan dari kamu, akhirnya dilepaskan dari orang tua, dilepaskan dari buyut-buyut, karena kamu nge-trigger itu untuk dilepasin gitu. Jadi you live in this life, mungkin beberapa dari kalian punya misi juga untuk lebih mengenal diri sendiri agar kamu mampu untuk bisa memutuskan karma-karma buruk yang panjangnya itu segenerasi gitu. So, kalau misalnya, tapi tidak perlu kayak, aduh harus ngapain ya gitu, harus ini kah, harus itu kah, tidak. Fokus sama apa yang terjadi sekarang. So, whatever happen yang ada di dalam hidup kamu, itu bagian dari your purpose, bagian dari tujuan. So, kalau aku lihat di sini, gift of love dari semesta. Surprisingly, kamu tidak akan sendiri lagi gitu untuk yang sendiri. Ini adalah sebuah tanda ada seseorang yang sangat mengagumi diri kamu gitu, sangat menginginkan dirimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!